hadi Sayyidina Muhammad SAW. Hari ini sesuai dengan rapat kami kemarin, ketua dan anggota PPKD Desa Tumbu, kami sepakat bahwa insya Allah hari ini akan kita adakan kegiatan rapat pleno ini. Bahwa alhamdulillah tahapan pemilihan kepala desa tahun 2021 ini telah berjalan kembali, telah memiliki jadwal baru setelah beberapa hari itu sempat dipetik. Karena kemudian saya juga berharap kepada para calon kepala desa yang saya banggakan, para kepala dusun, para simpatisan, para tim, mari kita jaga kondisi stabilitas politik di desa kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tumbu beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Tumbu beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para kepala dusun, dan yang saya hormati ketua panitia beserta anggotanya, sekaligus saya mengucapkan terima kasih. Dan yang saya muliakan adalah saudara saya, calon kepala desa Tumbu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tahapan pencabutan nomor urut sekaligus pemaparan visi misi. Visi adalah satu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan, melihat potensi dan kebutuhan desa Tumbu. Maka berdasarkan dari pengertian tersebut, visi yang kami usung adalah desa Tumbu berbudaya, sejahtera, agamis, mandiri, atau disingkat dengan berseri. Sedangkan misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dari visi Desa Tumbuh Berbudaya Sejahtera Agamis Mandiri dan disingkat Berseri. Visi pertama yaitu membangun dan menumbuh kembangkan potensi budaya berbasiskan pada kearifan lokal. Misi kedua, pengembangan dan peningkatan perekonomian desa. Misi ketiga, pengembangan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Misi keempat, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Misi kelima, pengembangan dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik atau disebut good governance. Misi keenam, percepatan pembangunan dalam sektor infrastruktur perdesaan. Dan misi ketujuh, peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian paparan format visi misi pembangunan Desa Tumbuh untuk 6 tahun ke depan. Bapak Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Binmas yang saya hormati, Bapak Binsar yang saya hormati, Bapak-bapak para kepala dusun yang saya hormati, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia Pilkades beserta anggota yang saya hormati, Bapak para calon kepala desa yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka pencabutan nomor urut calon kepala desa sekaligus pemaparan visi misi. Baiklah, kami akan membacakan visi misi. Visi kami yaitu terwujudnya kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa Tumbuh. Kemudian misi kami yaitu yang pertama, melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur desa. Kemudian yang kedua, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi sumber daya alam dan potensi desa. Kemudian yang ketiga, yaitu peningkatan kualitas pelayanan desa dan layanan dasar masyarakat. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan peran serta pemuda dalam mewujudkan kemandirian desa. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan pendampingan khusus terhadap BUMDes demi terwujudnya PAD desa. Jadi yang pertama tadi misi kami yaitu melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur desa. Yaitu yang pertama yaitu kita sama-sama mengetahui bahwa di desa kita ini ada beberapa infrastruktur termasuk jembatan yang harus kita perbaiki. Antara lain, jadi yang masuk skala prioritas menurut kami yaitu jembatan Poros Tumbuh itu ada dua titik. Kemudian jembatan Tumbuh Baraloa itu ada 1 titik. Kemudian peningkatan jalan yang masuk skala prioritas juga ini jalan Poros Tumbuh Dato kurang lebih 4 km. Kemudian jalan Pekuburan Wailoto, kemudian jalan Tomaka dan jalan Poros Tomaka Sinawata. Ini tidak termasuk kewenangan desa, tetapi ini perlu mendapat perhatian khusus dari kita karena kita lah yang memakai jalan tersebut. Kemudian
Kemudian yang ketiga yaitu rehabilitasi saluran buang, leker dan lain-lain. Ini dilakukan untuk semua dusun. Kemudian visi kami yang kedua yaitu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi sumber daya alam pertama yaitu pertanian atau perkebunan. Pertanian itu pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan produktif dengan menggunakan metode-metode modern kerjasama instansi terkait, misalnya BPN dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengadaan bibit sawit yang berkualitas. Yang ketiga yaitu mendorong peningkatan produktivitas perkebunan dengan penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang tepat berdasarkan kondisi tanah. Jika tersebut dilakukan, potensi atau produksi tanda buah segar bisa meningkat 2 kali lipat. Kemudian di bidang perikanan, di perikanan ada 2. Yang pertama itu perikanan tangkap. Perikanan tangkap ini kita akan menyediakan alat tangkap. Kemudian perikanan budidaya. Perikanan budidaya yaitu pemanfaatan kembali lahan tambak yang selama ini kurang produktif. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan kelompok ternak. Di desa kita ini banyak orang peternak, tetapi ternak kita itu tidak dirawat dengan baik, tidak diternak, hanya dilepaskan. Kemudian di bidang pariwisata, pariwisata ini ada 3. Yang pertama itu wisata pantai. Pantai kita ini sangat luas. Kemudian wisata mangrove. Mangrove kita juga mulai dari Gunung sampai ke Dago. Kemudian wisata kuliner. Kemudian visi kami yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan desa dan layanan dasar masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pelayanan desa, menempatkan aparat desa sesuai keahliannya dan mengenal apa tupoksinya di kantor desa. Yang kedua, melengkapi fasilitas yang ada di kantor desa. Kemudian aparat desa harus disiplin waktu dan profesional dalam bekerja. Kemudian yang kedua, ini layanan dasar masyarakat, misalnya pendidikan. Pendidikan ini kita bisa memberikan insentif pada guru PAUD, taman belajar keagamaan atau TPA, pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Kemudian yang kedua itu menyangkut masalah kesehatan. Kesehatan, pemberian makanan tambah pada ibu hamil, menyusui dan anak-anak. Pemberian tunjangan pada ibu kadet, pengadaan ambulans desa, kemudian pengadaan jamban dan MCK. Kemudian visi kami yang keempat yaitu meningkatkan peran serta pemuda dalam mewujudkan kemandirian desa. Di desa Tumbu memiliki pemuda dengan pendidikan yang memadai, bahkan ada yang berpendidikan S1. Olehnya itu ke depan, kalau saya terpilih menjadi kepala desa, maka saya akan melibatkan pemuda di berbagai lini pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai evaluasi pembangunan desa. Karena pemuda adalah delegasi yang wajib terdepan dalam berbagai ajang kompetisi di masyarakat. Kemudian visi kami yang kelima yaitu melakukan pendampingan khusus terhadap BUMDes demi terwujudnya PAD desa. Yang pertama yaitu perbaikan struktur kepengurusan BUMDes. Kita tahu bahwa di desa Tumbu ini ada BUMDes, tapi barangkali kalau kita tanya siapa ketuanya, siapa sekretaris dan siapa bendaharanya, kita barangkali tidak tahu. Olehnya itu ke depan kita akan memperbaiki demi untuk PAD kita, pendapatan asli desa. Demikian pemaparan visi dan misi kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Ketua BPD bersama jajarannya, yang terhormat
Desa Tumbu yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Dimas Tugu dan yang terhormat Bapak Ketua Panitia bersama anggotanya, dan yang terhormat Bapak Kepala Dusun serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan saya banggakan Bapak calon kepala desa Tumbu periode 2022 sampai 2028. Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangkaian atau rangkaian tingkat pemilihan kepala desa, yakni penetapan dan pengundian sekaligus pemaparan visi misi calon kepala desa. Sebagaimana amanah dari intervensi pelaksanaan ayat 2 pasal 28 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, maka setiap calon kepala desa mempersiapkan visi dan misi sebagai acuan bahan pertimbangan bagi warga masyarakat yang akan memilih sejauh mana kemampuan seorang calon kepala desa menyiapkan dan mengabdikan diri dan waktunya seketika ia terpilih. Untuk itu kami persembahkan rangkaian visi dan misi yang menjadi pedoman kami dalam mengikuti semua rangkaian PKS sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak untuk melihat apa dan sejauh apa kami memberikan harapan kepada masyarakat. Semoga dengan visi dan misi yang kami persembahkan ini dapat memberikan gambaran yang berujung pada terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada kami dalam menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilih nanti di Pilkada Tumbu. Dan tentu visi misi ini akan kami pertanggungjawabkan untuk kami berupaya wujudkan kepada masyarakat Tumbu sekiranya kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun satu yang pasti kami tegaskan bahwa seideal apapun visi misi kami ini tentu tak akan bisa kami jalankan dan wujudkan tanpa kerjasama dari semua pihak, khususnya masyarakat. Sebab penjabaran visi kami ini tentu akan bisa berjalan dengan dukungan penuh dari masyarakat Tumbu. Untuk itu kami akan membacakan visi misi saya. Visi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tumbu yang religius, sehat, setara, aman dan damai di bumi lalat Tasisara Mamuju Tengah. Misi yang pertama, mewujudkan penguatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang kedua, penguatan layanan kesehatan dan prasarananya. Ketiga, penguatan pendidikan dasar mulai PAUD. Yang keempat, mewujudkan kemandirian pertanian di Desa Tumbu dengan ketersediaan sarana prasarana bagi petani. Yang kelima, mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Tumbu dengan memberikan dukungan penyediaan alat tangkap baik dari APBD desa maupun dari APBD kabupaten dan sumber lainnya. Yang keenam, mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Tumbu di berbagai aspek pembangunan dan menumbuhkan kembali sikap
desa terdepan di Mangu di Tengah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat Desa Tumbu. Kedelapan, mewujudkan kembali Tumbu sebagai pusat pembangunan keagamaan atau pengembangan keagamaan. Kesembilan, mewujudkan pengembangan wisata dan ekonomi kreatif desa. Kesepuluh, mewujudkan pusat pembibitan atlet untuk memaksimalkan pemanfaatan prasarana olahraga yang sudah ada. Selanjutnya, mewujudkan BUMDes yang mampu menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tumbu dengan memberdayakan potensi pemuda desa untuk mengelola BUMDes. Dan yang terakhir, mewujudkan sinergitas antara dusun dalam membangun desa sehingga tercipta kesejahteraan pelayanan di tiap dusun. Demikian pemaparan visi misi kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kejahilan menuju ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tumbu, yang saya hormati Ketua BPD Desa Tumbu beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua PPKD dan anggotanya, yang saya hormati Babinsa Desa Tumbu, dan yang saya hormati Babin Kaptipnas Desa Tumbu, dan para kepala dusun se-Desa Tumbu, dan terkhusus kepada yang saya hormati kepada para calon kepala Desa Tumbu dan tokoh masyarakat yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, dan yang saya banggakan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk mengefisienkan waktu yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk memaparkan visi misi saya pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan visi misi saya, sedikit saya sampaikan biografi saya, karena mungkin di sini ada yang belum mengenal saya atau lupa dengan saya. Nama saya Muhammad Ilman. Saya putra dari Bapak Haji Mustari dan Ibu Pilawati. Saya lahir di Desa Tumbu 15 Juli 1996, SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Topoyo. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2014, dan saya selesai di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tahun 2019. Adapun visi misi saya
ketika saya terpilih menjadi Desa Tugu nantinya, yaitu visi saya terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang partisipatif, transparan, dan inovatif demi mewujudkan pemerintah desa yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Adapun misi saya untuk mewujudkan visi saya, maka misi saya yang pertama adalah memperbaiki sistem kinerja aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Menyelenggarakan pemerintah desa secara terbuka, adil dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan. 3. Meningkatkan ekonomi nelayan, petani, dan UMK sebagai ujung tombak kemajuan desa. 4. Membangun badan usaha milik desa atau disingkat dengan BUMDes sebagai ruang produktivitas masyarakat. 5. Membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi komponen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa seperti pemuda, karang taruna, PKK, dan lain sebagainya, dan sebagai ruang aspirasi dan ekspresi masyarakat. 6. Meningkatkan forum komunikasi dan kerja kerjasama antar tokoh-tokoh agama. Adapun untuk melaksanakan visi saya, ada program prioritas yang saya ajukan, yaitu yang pertama mengalokasikan anggaran skala prioritas dengan membangun infrastruktur desa seperti melanjutkan pembangunan fisik atau non fisik yang menjadi prioritas masyarakat berupa pembangunan dan pemerataan jalan-jalan tani dan saluran air yang ada di desa sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian memberikan biaya operasional kelembagaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti BPD, LPD, RT, dan RW, dan lain sebagainya. Kedua, meningkatkan peran generasi muda dalam kegiatan olahraga dan seni budaya yang diminati kaum pemuda, seperti membentuk atau mengaktifkan kembali komunitas-komunitas pemuda di bidang olahraga dan kesenian. Yang ketiga, mengedukasi nelayan dan memfasilitasi peralatan tangkap nelayan berupa melakukan penyuluhan terhadap nelayan dan memberikan alat tangkap untuk memudahkan nelayan dalam proses penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem laut. Yang keempat, menjadikan badan usaha milik desa sebagai jembatan untuk membangun kerjasama antar masyarakat serta memberdayakan potensi desa, seperti menumbuh kembangkan usaha sektor real masyarakat dengan sosialisasi, kemudian bersosialisasi kemandirian berwirausaha atau konsultasi mengenai potensi bisnis yang dapat dijalankan masyarakat sekitar dengan melihat potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Selain itu dapat dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang intensif baik secara kuantitas dan kualitas untuk pengurus yang terlibat dalam BUMDes maupun masyarakat sekitar agar dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih berani membuka usaha baru. Kelima, membangun wisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berupa pengembangan desa wisata dengan memberdayakan masyarakat pengetahuan dan kompetensi agar kegiatan pariwisata mampu membantu ekonomi masyarakat sekitar. 6. Membangun shelter warga. Ini shelter warga penting. Shelter warga adalah ruang rekonsiliasi. Contohnya membangun shelter warga sebagai ruang untuk menyelesaikan masalah-masalah ringan, masalah hukum yang ringan di desa. Shelter warga itu seperti bagian hukum terkecil di dalam desa, yaitu membangun sebagai ruang menyelesaikan masalah-masalah ringan di desa. Maksudnya misalnya ada kasus-kasus yang dianggap ringan dan bisa diselesaikan secara musyawarah dan tidak perlu ke lembaga formal atau kepolisian atau ke pengadilan. Yang ketujuh, membuat sentral informasi desa melalui website dan kanal-kanal media lainnya, seperti membuat aplikasi website agar masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan informasi mengenai desa dan juga dimasukkan dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan forum komunikasi dan kerjasama antar ulama
bersama. Seperti kami akan berintis jaringan kerjasama atau diskusi antara tokoh-tokoh agama, sehingga diharapkan ada beberapa program pemerintah desa yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh agama, misalnya di kegiatan hari-hari besar Islam. Mungkin itu saja visi-visi saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.